Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Sawabi TV. Hari ini saya ada di rumahnya Mas Dodi Priastono di Karangdaleman, Danurjo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Ini hari Rabu tanggal 10 Mei. Mudah-mudahan yang terapi banyak yang sembuh, yang terapisnya juga pada sehat-sehat semua. Saya belum masuk ke dalam, baru parkir, terus tadi ambil gambar di luar. Mari kita masuk ke dalam seperti apa terapi di dalam. Tapi jangan lupa selalu berbuat baik, jangan kapok berbuat baik, dan jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat bagi orang lain dan sebarkan kepada orang lain supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Gusti kula nyuwun tambah ning jiwa sekering rokok. Halo, nama saya Raka Mustika Sari. Saya dari Sleman, umur saya 42 tahun. Saya istri dari satu suami dengan anak 3. Anak saya paling besar umur 12 tahun, anak kedua umur kelas 3, terus yang terakhir TK. Awalnya saya terdiagnosa tokso dan CMV. Karena terdiagnosa CMV dan tokso, kemudian saya pernah keguguran anak pertama. Tahun berapa itu? 2009. Kemudian saya inisiatif sendiri mengecek, ternyata tokso saya positif, CMV positif. Setelah itu saya terapi menggunakan obat dari dokter. Ketika saya terapi, alhamdulillah saya hamil anak kedua. Selama proses kehamilan 9 bulan full saya antibiotik. Dokter menyampaikan untuk mengantisipasi toksonya ya, supaya anak tidak lahir cacat. Kemudian saya sesar, lahir anak yang kedua sesar, antibiotik juga tetap masuk. Selang beberapa tahun lahir anak kedua 2 tahun 8 bulan, lahir anak kedua sama antibiotik juga Pak, karena tokso sama CMV saya belum negatif. Lahir sesar juga, kemudian 2 tahun kemudian lahir anak ketiga, tokso CMV tetap ada, jadi semua antibiotik. Nah, awalnya saya tidak ada masalah ya dengan tokso, dengan CMV, tapi kemudian lama-kelamaan saya punya keluhan di tangan, kayak frozen shoulder gitu. Saya ada biru di sini kecil, kemudian membesar. Nah, yang paling mengganggu, saya punya gatal di sini semacam eksim, gitu kan. Semakin lama kok semakin besar eksimnya. Saya coba cek ke dokter saraf, tidak ada masalah, otot saya bagus, saraf juga saya bagus, gitu kan. Tapi keluhan gak hilang. Kemudian gatal itu ya? Pegel Pak, saya sempat lumpuh 3 bulan. Saya tidak bisa nyetir, lumpuh dalam artian lemes, tapi masih bisa bergerak. Nyetir saja saya tidak mampu, nyetir mobil saya tidak mampu. Kemudian saya diterapi dengan karena lemes itu ya? Karena lemes, ya. Saya diterapi frozen shoulder saat itu. Diterapi saat itu enak, tapi kok balik lagi. Akhirnya saya inisiatif ke dokter saraf lagi, tapi spesialis autoimun, dan dinyatakan positif
autoimun. Ya. Tapi sisi lain CMV sama Toxo saya juga masih positif. Karena Toxo dan CMV saya masih positif, dokter belum memberi obat untuk autoimun. Saya harus konsentrasi untuk menyelesaikan Toxo sama CMV. Karena dokter menyampaikan jangan-jangan autoimunnya positif itu karena Toxo sama CMV-nya yang positif. Gitu kan. Nah, saya kemudian ke dokter untuk terapi Toxo sama CMV. Nah, ketika terapi itu saya dikasih obat antibiotik lagi. Karena saya punya asam lambung, saya nggak berani Pak minum obat. Karena setiap saya minum obat saya muntah, saya sesak. Akhirnya saya udah nggak usah minum obatnya. Kemudian saya mengambil terapi yoga Pak. Saya yoga seminggu 2 kali. Nah, setiap habis yoga badan saya enak. Jadi saya lebih mengelola emosi supaya saya tidak capek. Nah, sewaktu berjalan saya hidup nyaman dengan yoga gitu kan. Saya bisa beraktivitas. Berapa bulan itu Mbak yoga? Itu sekitar 2 bulanan. 2 bulan. Tapi cukup signifikan ya. Hasilnya cukup artinya yang dirasakan, tapi saya secara dokter, secara lab saya belum dites apakah sudah negatif atau tidak. Tapi saya lebih mengelola aja, iya, jauh lebih baik. Terus tangan saya juga sudah tidak terlalu ini. Tapi kalau tidak yoga saya ngedrop lagi. Saya ngedrop, terus kemudian dilalah suami dapat informasi dari Pak Sabto Amal, istrinya kan juga asam lambung. Beliau kemudian menceritakan bagaimana istrinya membaik gitu kan. Akhirnya saya kesini janjian dengan Pak Sabto Amal juga saat itu. Terus saya coba terapi sekali dengan merokok gitu di sini tiga kali saat itu. Terus masuk spoil yang pertama saya pingsan, muntah banyak sekali gitu kan. Terus di rumah saya dibekali rokok sama kapsul. Terus saya konsumsi sehari cuma 2 kali Pak. Karena setelah makan obat itu saya toying istilahnya. Konsumsi rokoknya atau konsumsi kapsul? Kapsulnya sehari 2 kali. Terus kalau rokok saya 3 kali sehari pagi. Biasanya jam 7 saya ngerokok sampai jam 12 karena saya harus merecovery supaya bisa berdiri lagi gitu kan. Nah, baru sekali itu saya merasakan kok tangannya semakin punya tenaga gitu kan. Dan bisa buat gerak. Ya, saya yoga udah berhenti. Itu berapa minggu yang lalu itu? Sabtu kemarinnya ya, berarti 10 harian. 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu saya tidak yoga lagi karena jarak jauh kan Pak, yoganya jauh jadi males gitu. Akhirnya saya terapi rokok aja. Yang saya rasakan, saya setiap hari seperti punya energi baru. Gitu kan, saya punya energi. Jadi kalau saya ngedrop itu ngerokok itu kayak ngobatin. Sebelumnya merokok enggak? Enggak. Jadi ya, kenal rokok ya pas kuliah dulu Pak. Kayaknya ketahuan. Saya curiga kalau dulunya enggak merokok, lah ini suaminya tertawa ini. Tertawa. Saya senang karena pernah merokok. Dipersatukan karena merokok baru aja. Jadi ketika ketemu asap rokok saya enggak kaget. Cuma bedanya kan kalau ngerokok dikeluarin di hidung ya Pak. Kalau ini kan saya harus semuanya masuk ke badan. Itu ya sempet toying, keringet dingin, muntah segala macam. Kalau habis 1 rokok di rumah, habis 1 rokok saya langsung BAB. Itu berbusa Pak BAB. Berbusa? Iya, berbusa. Enggak muntah? Awal muntah, 2 hari muntah. Setelah itu enggak, keluarnya hanya lewat keringat. BAB, keringet dingin. Gitu. Ini yang keberapa Mbak kesini? Yang kedua kali. Yang kedua? Iya, yang kedua karena perkembangannya bagus, kemudian saya optimis nih. Sugesti kan Pak, sugesti juga penting kan. Terus kemudian optimis saya kesini. Tadi saya ngerokok lagi 3-4 udah bagus. Udah bagus. Enggak toying lah. Gitu. Enggak seperti yang pertama. Enggak seperti yang pertama. Terus tadi di spoil juga saya sudah gak pingsan. 1 batang masuk semua lewat hidung, kemudian lewat mata juga iya. Gitu. Signifikan kalau bagi saya yang pernah lumpuh
setengah. Kayak lumpuh layu itu ya? Layu Pak, iya. Jadi nggak kuat ngangkat apa-apa? Nggak kuat angkat. Mandi masih bisa? Oh, pakai shower ya? Pakai shower tapi harus air panas Pak. Kalau nggak air panas biru badannya. Oh, harus air panas? Harus air, anget lah. Anget ya? Yang jelas nggak boleh dingin standar tuh nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya harus ini. Nah, mandi sekarang masih air hangat. Air hangat. Tapi kalau wudhu sekarang udah bisa pakai air dingin. Sebelumnya kalau air dingin saya nggak berani. Tapi yakin ya Mbak, terapi di sini bisa mengalami perbaikan? Atas izin Allah ya, Pak. Sip. Insya Allah semakin saya juga semakin sekarang anak kasih kecil-kecil. Iya, iya. Suami juga di Jakarta jadi saya harus makoh istilahnya. Oh iya. Oh ini Mas siapa Mas? Ini suaminya Erwin. Mas Erwin. Iya. Rasanya gimana Mas mendampingi istri yang autoimun? Saya tuh punya istri satu, jadi Istrinya satu ini, istrinya satu. jadi udah diniatkan saya kan antar. Kan kemarin kan bareng sama bapak ya, bapak ayah kandung. Oh iya. Iya. Kalau yang pertama ya kandung saya itu nggak terlalu apa gitu. Percaya. Tapi reaksinya setelah pulang dari sini gitu kan. Wah, berarti bener ini sudah saya setirin gitu. Nah, kalau istri saya lihat tambah cerah ya. Tambah cerah. Fresh. Saya fresh, antara fresh fashion sama fresh dalam itu kan beda. Fresh facial sama fresh apa tuh beda? Ya, ini kan lebih ke herbal ya. Jadi saya lihat reaksinya itu positif, bagus. Kemudian respon kalau saya lihat di keluarga, terus kemudian lagi ngurus anak kayak gitu, itu beda. Jadi emosinya stabil betul, kemudian fisiknya juga sudah kuat, takoh lah, jauh lebih takoh. Sekarang nggak khawatir lagi? Kalau tadi sih sempat masih Khawatir. Takut pingsan lagi. Takut pingsan, ternyata nggak pingsan. Oh. Ya, mungkin sugesti ya. Iya. Sugesti, kalau sembuh. Mana anak masih kecil. Iya. Ini Mas Erwin pertama kali ngantar ke sini? Saya ngantar kan Kemarin juga ngantar? Iya. Oh Pas iya. pingsan jadi ini Pak. Tahu Pingsan ya? tahu. Oh iya iya. Ya mudah-mudahan segera sembuh, menjadi keluarga mawadah, sakinah, warohmah. Dan Mas Erwin di Jakarta juga bekerja lancar. Jangan lupa pulang telepon-teleponan. Call terus. Nunggu anak operasi patah tulang 4 malam ya. Saya 4 malam nggak Malam tidur. saya tinggal di Jakarta. Oh ya lulus. Oh Saya iya. lulus 4 malam tidak tidur ngurusin anak patah tulang itu. Kok kayaknya ini ya, ini dapat yang berat gini kok nggak drop. Iya, nggak drop emosinya juga jauh. Oke teman-teman, ini jadi ini keluarga muda yang patut dicontoh, patut diteladani. Mas Erwin kerja di Jakarta, istrinya tinggal di Jogja, merawat 3 anak. Paling tua umur 12 tahun. Oke, kita doakan bersama. Semoga beliau sehat-sehat dan selalu bahagia. Amin. Terima kasih Mbak, terus Mas Erwin, terima kasih. Ya. Sama-sama. Gusti kula nyuwun